Halo Halo semuanya. semuanya. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan atau akan menjelaskan tentang materi kemonotonan dan kecangkungan. Next. Berikut adalah nama-nama anggota kami. Perkenalkan, nama saya Sinta. Perkenalkan, nama saya Rahma. Perkenalkan, nama saya Daniel. Perkenalkan, saya Thea. Perkenalkan, nama saya Koming. Dan saya Zulfan. Oke, di sini saya akan membahas tentang materi kemonotonan. Next. Oke. Pertama-tama saya akan membahas tentang definisinya. Kalau fungsi f terdefinisi pada interval i, maka bisa dikatakan bahwa yang pertama, fungsi f itu naik pada interval jika untuk setiap pasang bilangan x1 dan x2 dalam interval itu x1-nya kurang dari x2 dan fungsi x1 itu kurang dari fungsi x2. Yang kedua, f itu turun jika untuk setiap pasang bilangan x1 dan x2 dalam interval x1-nya itu kurang dari x2 dan fungsi x1-nya lebih besar dari fungsi x2. Next. Oke, masuk ke teoremanya. Di teorema ini terdapat hubungan turunan pertama dan juga kemonotonan. Jadi seperti yang kita tahu, turunan pertama itu kan membentuk suatu kemiringan garis singgung kan. Kalau misalnya suatu fungsi diturunkan, itu bisa kita dapat kemiringan garis singgungnya yaitu M. Nah, kemiringan garis ini bisa kita identifikasi naik atau turunnya lewat teorema ini. Yang pertama, jika turunan pertama fungsinya itu lebih dari 0, maka untuk semua titik dalam interval, f-nya itu akan naik. Kalau turunan pertama fungsi f itu kurang dari 0, untuk semua titik dalam interval, maka fungsi f-nya akan turun seperti pada foto grafik yang telah dicantumkan di presentasi. Sekian. Next. Di sini ada contoh soal dari materi kemonotonan. Nah, jika fx sama dengan 2x pangkat 3 min 3x kuadrat min 12x plus 7, carilah di mana f naik dan di mana f turun. Yang pertama, kita turunin dulu si fx-nya. Turunan fx itu sama dengan 0. Nah, terus kita turunin 2x pangkat 3 jadi 6x kuadrat. Terus min 6x, min 12, sama dengan 0. Terus ini kan bisa dibagi 6. Jadinya x kuadrat min x min 2 sama dengan 0. Terus kita faktorkan jadi x min 2, x plus 1. Di sini kita bisa dapat x-nya sama dengan 2 dan x-nya sama dengan min 1. Nah, terus kita buat garis bilangannya. Terus kita uji coba titik. Kalau misalnya 0 kan dia jadinya minus ya. Minus 12. Iya benar, minus 2 juga.
Terus kalau misalnya kita masukin misalnya min 100, dia pasti di sini jadi plus. Terus kalau misalnya kita masukin 100 juga plus. Pokoknya uji titiknya bebas pakai titik berapa aja. Nah, terus kita tentuin di mana dia naik dan dia turunnya kan. Karena dia plus berarti dia naik. Terus dia minus kan, berarti dia turun. Terus dia naik lagi. Nah, jadi kita bisa menyimpulkan bahwa f aksen X itu akan naik atau lebih dari 0 jika intervalnya dari minus ta hingga sampai min 1 dan dari 2 sampai ta hingga. Kemudian f aksen X akan kurang dari 0 atau turun jika intervalnya antara min 1 sampai 2. Sekian. Next. Jadi ini ada contoh soal kemonotonan yang kedua. Pertama, kita turunin dulu persamaannya. Berarti H aksen T itu sama dengan 0. Lalu, turunan dari sin T kan cos T sama dengan 0. Setelah itu, cos yang menghasilkan 0 itu adalah cos 90. Berarti T sama dengan 90. Nah, kita pakai rumus persamaan diagonal. Kalau cos berarti T sama dengan 90 ditambah K dikali 2 pi. Oh ya, ini 90-nya pakai bentuk pi aja biar enak. Sebentar. Berarti 90 berarti jadi pi per 2. Berarti T sama dengan pi per 2 juga pi per 2. Nah, kita masukin K-nya sama dengan 0. Jadi T-nya sama dengan pi per 2. Nah, ini itu yang pertama. Ada lagi bentuk persamaannya yang kedua, yaitu T sama dengan min pi per 2 ditambah K K dikali 2 pi.
Terus kita misalin, kita masukin K-nya sama dengan 1. Berarti T-nya sama dengan 3 per 2 pi. Nah, jadi ini kan udah dapet T yang 1 sama 2, sekarang kita jabal garis bilangannya. Nah, jadi ini kan di sini itu pi per 2, terus di sini 3 per 2 pi. Lalu ini kan ada intervalnya ya. Oke, terus kan ini ada intervalnya. Kita buat intervalnya ini 0. Di sini 2 pi. Nah, terus kita tinjau plus-minusnya. Jadi kita masukin 0-nya ke turunan ini, masukin 0 ke cos T. Cos dari cos 0 kan sama dengan 1, berarti ini positif, ini negatif, ini positif. Nah, karena ini positif, berarti di sini naik, karena negatif di sini turun. Ini karena yang positif di sini naik lagi. Nah, udah kan? Berarti untuk H aksen T lebih dari 0 itu jika intervalnya ada di antara 0 sampai pi per 2 dan tiga per 2 pi sampai dengan 2 pi. Terus kalau H aksen T kurang dari 0 itu jika intervalnya di antara pi per 2 sampai 3 per 2 pi. Sekian. Kecekungan. Apa sih kecekungan itu?
Ya, jadi di dalam fungsi ada dua jenis kecekungan, yaitu cekung atas dan cekung bawah. Cekung atas itu bisa dibilang ketika fungsinya naik, kalau dilanjutkan dari yang tadi, dan cekung bawah itu ketika fungsinya turun. Turun terus naik sama naik terus turun. Nah, terus ada juga hubungannya dengan turunan kedua. Nah, jadi ketika fungsi turunan keduanya itu lebih dari 0, maka fungsi tersebut cekung atas. Cekung atas itu yang gini. Terus ketika turunan keduanya kurang dari 0, maka fungsi tersebut cekung bawah. Ya, begitu. Di sini kita bisa lihat fungsinya itu 20x min 10 sin 4x. Dia intervalnya 0, di antara 0 sampai 180. Terus kita cari turunan pertama. F aksen x sama dengan 20 min 40 cos 4x. Terus kita cari turunan kedua. Sama dengan 160 sin 4x sama dengan 0. Nah, sin 4x itu sama dengan 0. Nah, ada dua kemungkinan. Berarti 4x sama dengan 0. Terus 4x sama dengan K dikali 2pi. Berarti X-nya sama dengan K setengah pi. Kalau kita masukin K-nya 0, berarti X-nya 0. Kalau K-nya 1, berarti X-nya setengah pi. Kalau K-nya 2, berarti X-nya sama dengan pi. Nah, kemungkinan yang kedua, itu 4X sama dengan pi tambah K dikali 2pi. X sama dengan pi per 4 ditambah K setengah pi. Berarti X-nya bisa pi per 4 atau 3pi per 4. Nah, kita buat garis bilangan. Nol pi per 4 pi setengah sama 3pi per 4. Pi per 2 sama 3pi per 4. Ya. 3pi per 4 sama pi itu min. Dari kanan min plus min plus. Terus yang cekung ke atas itu berarti ada 0 sampai pi per 4. Yang ke bawah itu tandanya negatif, yang plus itu ke atas. Yang cekung ke atas itu 0 pi per 4 sama pi per 2 dan pi per 2
X 3pi per 4. Kalau yang cekung ke bawah, itu ada pi per 4 sampai pi per 2. Dan 3 per 4 pi sampai pi. Sekian. Lanjut soalnya, itu tentukan selang di mana grafik fungsi fx sama dengan 3x pangkat 5 min 5x pangkat 4 tambah 2016, cekung ke atas dan cekung ke bawah. Terus tentukan titik beloknya. Nah, kan tadi udah dibilang kalau untuk nentuin cekung ke atas dan cekung ke bawah itu, jika turunan keduanya itu kurang dari 0, itu untuk cekung ke bawah, dan turunan keduanya itu lebih dari 0, itu untuk cekung ke atas. Jadi dari fungsi ini kita turunin 2 kali dulu. Turunan pertamanya fx sama dengan 15x pangkat 4 min 20x pangkat 3. Untuk turunan keduanya itu 60x pangkat 3 kurang 60x kuadrat. Nah, kita sama dengan 0 dulu. Untuk 0 kan berarti yang bisa itu cuman x sama dengan 1 kan. Nah, kalau kayak gini artinya fungsi fx akan cekung ke atas di saat di rentang 1, infinite, dan dia akan rentang ke bawah saat min 1, salah. Di rentang min infinite, 0, dan 0 sampai 1. Ini untuk rentang, ini untuk cekung ke atas, ini untuk cekung ke bawah. Nah, untuk titik beloknya, itu kan di f turunan kedua x sama dengan 0 kan. Itu di titik mana? Cuma bisa di titik 1. Nah, di x sama dengan 1. Nah, x sama dengan 1 kita masukin ke fungsi ini. Hasilnya itu 1 di titik 1, 2014. Udah. Ya, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Dadah. Dadah. Dadah, makasih udah nonton. Ya, Dadah, makasih udah kasih. nonton.